الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي السيد المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه القادة الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات, Bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, para alim ulama, para asatidzah dan ustadzat, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin wal hadirat di Masjid Jabal Rahmah, Padang Arafah. Hah? Padang Liu. Nih, payah nyebutnya. Batang Biu, bukan Padang Arafah. Wah, salah informasi. Saya yang tahu Jabal Rahmah itu di Padang Arafah. Sering ke situ dulu. Sudah pindah ke Pasaman. Ayolah tak boleh. Jabal Rahmat, Batang Biu, Pasaman Barat. Masya Allah. Yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang bergelar tak saya sebutkan gelarnya, yang tanpa gelar tak hafal pula namanya. Tapi yang penting kita semua diikat dalam ikatan yang kuat. Al-mithaqu al-ghalidh al-urwatul wuthqa lam fisama laha. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah lebih kuat dari ukhuwatun nasab. Ukhuwah ini membawa kita ke surga. Ukhuwatun nasab belum tentu. Ma'asyiral kiram, oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberi. Mudah-mudahan nikmat ini semakin terasa semakin hari. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan alam Sayyiduna Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Kalau bukan karena Allah, kemudian dakwahnya yang tak pernah henti, hidayahnya dan jihadnya yang tak kenal lelah, bercucuran air mata, bahkan meneteskan dan mengalirkan darah. Beliau tak pernah kenal lelah, sehingga sampailah agama yang mulia ini kepada kita, sehingga terbentang di depan kita. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, jelas jalan hidayah dan terang pula jalan riwayah. Mana jalan petunjuk menuju surga dan mana jalan kelam menuju neraka. Na'udzubillah.
minan nar. Oleh itu kita berhutang budi kepadanya. Beliau banyak menanam jasa pada kita. Kita sadari atau tidak, setiap langkah kebaikan, ucapan, perkataan, kelakuan, bahkan keyakinan yang kita yakini padanya terdapat kebaikan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu layaknya orang-orang yang berjasa disebut dengan kebaikan, didoakan dengan doa terbaik. Doa yang terbaik untuk Nabi adalah seperti yang diajarkan oleh Ilahi Rabbih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini sungguh sangat ngeri. Lebih mengerikan dari cerita-cerita fiksi horor, karena ini kisah nyata dari Sang Maha Pencipta. Ini lengkap dengan data yang disampaikan oleh yang bila berkata tak pernah dusta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepadanya wahyu ilahi dalam bentuk Al-Quran sebagai kitab termulia dan As-Sunnah sabda Nabi termulia sallallahu alaihi wasallam. Namun ada pula kisah yang membuat kita semakin rindu bertemu dengannya, ingin segera berjumpa dengan Allah, bahkan siap untuk menyeberangi lautan yang luas, mendaki gunung yang tinggi, bahkan mengorbankan harta dan jiwa serta perasaan hati. Itu cerita tentang surga yang nikmatnya ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, sungguh nikmat tiada tara. Tak pernah pula terdengar oleh telinga, dan tak terbayangkan dalam khayalan, dalam lamunan anak manusia. Itulah surga yang diciptakan oleh yang Maha Pencipta, Maha Indah dan Maha Teliti, Maha Kaya. Sekarang kita mulai dari mana? Cerita menakutkan atau kisah yang menggembirakan? Sebab ceritanya lama sedikit. Antum nak dimulai dengan sedih, berakhir dengan happy ending, atau mulai gembira, setelah itu menangis ketakutan? Ya, saya minta usulan antum. Tidak usah saja. Hah? Tidak usah saja. Kalau tidak usah ya, demikian yang dapat. Kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita tahu betul bahwa kita memang suka dipak-aro-arokan dan dipak-aro-arokan, diberi iming-iming, dijanjikan, tapi bukan PHP. Kan
Kan ada PHP, apa kepanjangannya? Pemberian berharapan palsu. Ini enggak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji yang mesti ditepati. Berhadapan dengan pendosa dengan penuh keadilan. Berhadapan dengan orang yang berjasa dengan penuh kelebihan dan kebaikan. Yu'amilul mujrimina bi'adlihi wa yu'amilul muhsinina bifadlihi. Menyambut, membalas orang-orang yang berdosa dengan adil, sehingga tidak ada celah untuk mencela Allah tabaraka wa taala. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbmu tak pernah zalim kepada hambanya. Dan membuat orang yang berbuat baik akan senantiasa berseri-seri mukanya, bergembira hatinya, penuh syukur dan terima kasih kepada Allah. Bagaimana tidak, satu kebaikan diberikan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang tidak kita ketahui banyaknya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah maha melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas dan maha mengetahui. Ma'asyiral kiram, berbicara tentang neraka, yasibu bihi ar-rus, membuat kepala berubah. Nabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Surat Hud dan yang sejenisnya membuat saya beruban karenanya. Kenapa? Karena di dalam surat-surat tersebut terdapat berita tentang neraka, ancaman bagi pendosa. Ma'asyiral kiram, neraka semua di dalamnya adalah panas. Panas. Antum bisa pegang korek api, mancis? Nggak tahu. Korek api nggak tahu juga. Tak pernah merokok. Nggak pernah merokok. Nggak pernah. Untung. So kalau antum sering merokok nih takut nanti. Terbiasa isap api, takut nanti jinak sama. Iya, kalau terbiasa makan api, takut nanti jinak sama api. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam neraka api, dan api yang ada di dunia ini, api di dunia ini itu adalah juz'un min 70 juz'an min an-nar, adalah 1/70 dari panasnya api akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang api di dunia ini kita tidak sanggup memegangnya, apalagi masuk ke dalamnya. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna ahwali ahli nari adaban rajulun wudi'a fi akhmasi qadamaihi jamrah hatta ghala dimahu. Yang paling ringan azabnya di neraka itu yaitu orang yang bila diletakkan di di ujung jarinya bara api neraka menggelegar benaknya. Berapa jauh antara tumit
atau ujung jari dengan otak kita, baru badannya menggelegar otak kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengatakan wa qulil haqqa min rabbika. Afwan, wa qulil haqqu min rabbika. Katakanlah al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Rabbmu. Jelas ya? Kebenaran itu dari Rabbmu, bukan dari pikiranmu, bukan dari khayalanmu, bukan perkiraanmu, bukan perasaanmu. Seperti yang disebutkan sebelum ini, bahwa kebenaran itu min rabbik. Kalau nak tahu kebenaran, ambil min rabbik, bukan dari min fikrik, dari pikiranmu, wala min aqlik, dari akalmu, wala min syu'urik, dari perasaanmu, wala min atifatik, dari perasaanmu, tapi ambil min rabbik. Dah jelas Allah jelaskan ya dalam ayat dibacakan oleh Imam ini, la ikraha, lupa imamnya ini, la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksa dalam agama. Apa maksudnya? Kita tidak boleh maksa orang untuk ikut agama kita. Bukan berarti siapa yang tidak beriman bebas dari ancaman, tidak. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini sudah dinasakh dengan ayat jihad. Seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, bahwa di antara ulama mengatakan ayat la ikraha fid din sudah dinasakh. Andainya belum dinasakh, maknanya bukanlah orang bebas nak beragama atau tidak. Ini ada sebagian orang mengatakan tidak boleh menghukum orang kafir masuk neraka, bahkan tidak boleh menyebut orang kafir sebagai orang kafir. Dalilnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Allah serahkan juga kepada Anda untuk beragama sesuai dengan kehendak Anda. Jadi oleh sebab itu tidak boleh ngambilkan orang. Orang kafir tidak boleh sebut kafir. Aku tanya kepadanya, ini ayat di surah apa bang? Dah di surah Al-Kafirun. Di surah Al-Kafirun. Berarti Allah menyebut orang itu orang kafir. Dia jadikan dalil tak boleh menyebut orang kafir. Ternyata dia tidak baca nama suratnya, tidak dibaca. Macam mana nak paham? Mungkin baca pun tidak baca auzubillah, tidak baca auzubillahi minasyaitonir rajim, tidak baca berlindung dari syaitan yang terkutuk. Akhirnya dia masuk golongan syaitan yang terkutuk. Di mana? Di surah Al-Dunya, di surat Al-Kafirun. Lupa dia bahwa Allah SWT bukan menyuruh memilih beragama atau tidak. Agama yang diterima hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka kaum muslimin ada pula yang menafsirkan faman di ayat tadi wa qulil haqqu min rabbik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Nih Allah sendiri bolehkan jadi orang kafir. Ini bukan izin, ini ancaman. Karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam tisama laha. Yang selamat itu adalah yang kufur kepada taghut sehingga berpegang dengan tali yang yu'min billah, dan beriman pada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ma'syarul rahmati Allah. Nah, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami sediakan untuk orang-orang zalim. Siapa orang zalim itu? Siapa orang zalim? Wal kafiruna
humudz dhalimun. Wal kafiruna humudz dhalimun. Orang-orang kafirlah yang sebenar-benar orang zalim. Ini ayat bercerita tentang katakan kebenaran dari Rabbmu, siapa yang mau beriman, berimanlah, siapa yang mau kafir, kufurlah. Tapi ingat, siapa yang kafir, Allah siapkan baginya naran ahata bihim suradiquha. Allah siapkan baginya neraka yang pagarnya atau ya suradiq mananya adalah hal yang dipagar dengan api-api. Pagarnya saja api, bajunya api, di sekelilingnya api, bahkan minuman di neraka api. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berat. Dan saat itu orang-orang kafir akan minta tolong, melolong, minta tolong. Allah katakan wa iyastaghithu, di saat mereka dikepung oleh api dari muka, dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan, di atas, dari bawah. Subhanallah, kaum muslimin sedang jemaah rahmati Allah. Dia minta haus, minta minum, yughathu bima'in kalmuhli yashbul wujuh. Dikasih minum, tapi dengan apa? Air, airnya api juga. Kalmuhli. Al-muhlu menurut ulama tafsir ada yang mengatakan air yang menggelegak. Bisa minum air sedang menggelegak? Hah? Coba. Ya, yang sedang menggelegak atau menggelegak, mendidih. Ya, air itu sendiri berteriak dia. Kan bunyi itu kalau udah menggelegak, bunyi dia. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, itu baru 1/70 dari gelegaknya api di neraka. La haula wala quwwata wa suqu ma'an hamiman faqatta'at am'a'ahum. Mereka diberi minum air panas yang merobek-robek usus mereka. La haula wala quwwata illa billah. Faqatta'at am'a'ahum. Tapi sebelum merobek-robek usus mereka, air tersebut yughathu bima'in kalmuhli, diberi minuman air panas yang menggelegak. Ada yang mengatakan bahwa makna al-muhl adalah ar-rasasul mudhab, yaitu timah yang dicairkan dengan api panas. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral kiram dirahmati, ada yang mengatakan tembaga yang dicairkan dengan api panas. Yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, yang membuat masak mukanya, membakar mukanya. Asyawi itu adalah seperti sate. Sate dipanggang. Kalau sudah dipanggang seperti apa? Tidak suka sate itu. Pasaman tidak ada sate. Ada. Dibakar mukanya oleh panas tersebut sebelum merobek-robek ususnya. Tapi karena dia haus melihat air tersebut tetap diminumnya, hangus mukanya dan dirobek ininya. Dan itulah yang berlaku sepanjang masa, tidak mati, tidak hidup. Wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Datang kematian kepadanya setiap saat dan tidak mati. Kaum muslimin dan muslimat, sebab ketika seluruh ahli surga ada masuk ke surga, ahli neraka ada masuk ke neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil al-maut, kematian itu antara surga dan neraka, lalu disembelih, lalu diserukan kepada ya ahlal jannati hayatun wala maut, al-khulud wala maut. Wahai ahli surga,
hidup tak ada mati lagi. Wa ya ahlan nari hayatul la maut, wahai ahli neraka tak ada mati setelah ini. Yang di surga tak mati-mati dengan kenikmatannya, yang di neraka tak mati-mati disiksa, dan dua-duanya tak bisa tidur. Yang di surga tak tidur karena bahagia. Semoga Allah jadikan kita ahli surga. Yang di neraka tak mati-mati karena menderita. Semoga Allah jauhkan kita dari api neraka. Ma'asyurah yughathu bima'in kalmahli yashwil wujuh, yang merobek-robek atau yang membakar muka mereka. Bi'sa syarab, makanan terburuk. Wasa'at murtafaqah, dan tempat bersandar yang paling buruk. Di surga, di neraka tidak ada tempat bersandar. Tapi Allah membuat tamsil seolah-olah mereka bersandar ke tempat yang buruk. Lihat orang yang sakit bersandar salah, tak bersandar salah. Bersandar panas, tak bersandar panas. Bersandar sakit, tak bersandar sakit. Itu baru di dunia. Bagaimana dengan di neraka? Kaum muslimin sesungguhnya semuanya api panas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika itu orang-orang ahli neraka berseru meminta kepada orang-orang ahli surga. Allah perlihatkan untuk termasuk bagian dari siksa. Dilihatkan kepada mereka nikmat ahli surga. Lalu mereka wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Orang-orang ahli neraka berseru minta tolong kepada orang-orang yang dahulu. Mereka cemooh, mereka rendahkan. Wa annak, bahwa dulu di dunia ada sebagian umat, sebagian hambaku yang berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana faja'altuhum, lalu kalian jadikan mereka sekhriyan yang dicemooh. Nah, orang-orang kaum muslimin sekarang baru nak bedun sana, baru nak berpemilih. Kita saudara, afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah, tolong berikan kami walau setetes air atau apapun kenikmatan yang kalian dapatkan di surga. Mereka menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan setetes air dan Allah haramkan semua nikmat yang ada di surga terhadap orang-orang kafir. Surah dirahmati Allah SWT. Allah sudah utus Nabi dan Rasul. Allah sudah utus para pewaris Nabi dan Rasul untuk menjelaskan ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Tetapi ada yang beriman, ada yang tidak mau beriman. Lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Karena memang untuk masuk surga itu perlu berjihad. Orang-orang yang berjihad perlu selalu berzikir, ahlus zikir. Perlu selalu puasa, ahlus siyam. Perlu untuk selalu sholat, ahlus salat. Perlu selalu bersedekah, orang yang memiliki kelebihan bahkan dalam kesempitan sekalipun. Perlu memaafkan orang-orang yang disakiti. Perlu menahan amarah orang yang dipancing amarahnya. Perlu menahan lisan dari segala fitnah, namimah, ghibah dan adu domba. Perlu untuk menahan antara geraham dan yang terletak di antara kaki.
Dua kali. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, surga itu memerlukan orang-orang tangguh. Jauh dari neraka itu memerlukan orang-orang yang sabar, orang-orang yang tegar, orang-orang yang ikhlas. Karena jalan ke surga itu, kata Nabi SAW, dipenuhi jalan hal-hal yang tidak disukai. Jalan ke neraka penuh dengan syahwat. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu jalan menuju kepadanya berat. Banyak onak dan durinya, banyak tantangannya, banyak penghalangnya, banyak penentangnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sedangkan jalan menuju ke neraka huffat bisyahawat, penuh dengan syahwat. Syahwat mulut, syahwat harta, syahwat tahta, syahwat wanita, syahwat cerita, semuanya hawa. Cerita tentang neraka kaum muslim mengerikan, membuat orang-orang tak bisa tidur lelap di malam hari, karena bisa setiap saat kita dipanggil kembali. Membuat orang-orang yang berharta tak nyaman menyimpan hartanya, kecuali kepada Allah yang tak pernah sia-sia simpanan. Membuat orang yang cantik khawatir dengan kecantikannya. Jangan-jangan itu menjadi sebab fitnah bagi orang-orang yang cenderung rusak ke neraka. Orang-orang yang memiliki kekuatan tubuh, kekuatan fisik, merasa khawatir kekuatannya tidak berguna untuk menghadapi hari yang tidak fana, hari yang kekal abadi, nikmat di surga atau azab di neraka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, sekelumit cerita tentang neraka semuanya serba panas. Kenapa? Karena tidak sanggup menahan panasnya api syahwat di dunia, tidak siap menghadapi panasnya sambaran api subuhat di dunia. Sedikit kena syahwat kita jatuh tunduk kepadanya. Disemprotkan subuhat sedikit, kita meninggalkan kebenaran di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi orang-orang yang tegar, orang-orang yang tegar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar, yang sentiasa siap sedia setiap saat untuk menuju surga walaupun jalan berat, mereka siap melakukannya. Kalau kita baca kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah SAW, manusia yang dijamin masuk surga bi abi wa ummi salawatu rabbi wa salam. Beliau sendiri dijamin masuk surga, tetapi tak pernah berhenti berdoa dimasukkan ke dalam surga. Kita yang belum tentu tak masuk surga, tak tidak ogah-ogahan, malas-malasan berdoa masuk surga. Nabi SAW yang dijamin tak masuk neraka, tak pernah berhenti minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Nabi SAW yang dijamin masuk surga dengan derajat tertinggi, bahkan minta doa dari kita untuk diberikan maqaman mahmudah, untuk diberikan derajat tertinggi. Bagaimana dengan kita yang justru berdoa kepada yang tidak jelas kita masuk surga itu? Ma'asyiral kiram
yang dirahmati Allah, nanti di akhirat selepas meniti jembatan layang di atas neraka jahanam. Ini berita sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tajamnya lebih tajam dari pedang, yang halusnya lebih halus dari rambut. Yang menentukan kecepatan di situ bukan nasab kita, bukan terah biru kita, bukan darah bangsawan kita, bahkan bukan sedarah dan senasab dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada jaminan. Nabi yang mengatakan man batta'a bihi 'amalu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat takkan dicepatkan oleh nasab. Ada yang melewati jembatan itu dengan seperti terbang, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan cepat, ada yang seperti berjalan biasa, dan ada yang sebentar naik sebentar jatuh, tertati-tati, masing-masing sesuai dengan amalnya. Orang-orang beriman insya Allah selamat. Kalaupun ada yang jatuh untuk sesaat, tetapi sesaat di akhirat, sehari di akhirat, seperti 1000 tahun di dunia. Oleh sebab itu, tolong jangan sampai ada yang masuk ke neraka seharinya 1000 tahun. Orang kafir berguguran. Ada kait-kait yang akan mengait mereka masuk neraka. Dan ingat kaum muslimin tadi dikatakan neraka tak ada, semua panas. Kalaupun ada dingin yang tak tertahankan di dalam neraka. La haula wala quwwata illa billah. Lalu masuklah ke surga. Ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama menyentuh surga. Kullu bani Adam tahta waliwa'i yaumil qiyamah. Seluruh anak Adam ini berada di bawah panji kepada hari kiamat. Tentu saja yang beriman. Wa ana awwal man yadkhulu babal jannah, yang akan pertama mengetuk pintu surga. Oh, surga ada pintunya. Ada 8 pintu. Ada yang sebelah paling kanan namanya al-babul aiman, bab paling kanan. Masuk ke dalamnya 70.000 orang tanpa azab, tanpa hisab. Mereka tak ditimbang lagi, mereka tak dihitung lagi. Masuk surga dengan pas khusus babul aiman. Semoga Allah memasukkan kita dari depannya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang-orang yang selamat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Waktu itu Nabi SAW mengetuk pintu surga. Penjaga mengatakan, "Man?" Qala ana Muhammad. Saya Muhammad. Penjaga menyatakan, "Assalamualaikum." Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bayangkan bagaimana ketika seluruh yang berhak masuk surga nanti menuju masuk surga dengan penuh harap, ramainya luar biasa, bergembira, ria. Mereka akan masuk kepada nikmat yang sudah dijanjikan, lama dirindukan kaum muslimin. Surga itu luas, pintunya dari sebelah kiri dan kanan jaraknya 40 tahun perjalanan, kata Sayyiduna Muhammad SAW. La ilaha illallah. Dan datang hari itu
orang pintu itu menjadi sempit atau ramai, yang masuk surga semoga kita masuk di antaranya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan jauh-jauh dari Nabi. Tempel Nabi terus, tempel Nabi terus. Jangan cari yang lain-lain yang menjauh dari Nabi alaihissalam. Takut nanti kita tidak terpanggil jauh sekali dari Nabi alaihissalam. Karena yang menentukan derajat kita kaum muslimin adalah semakin dekatnya kita dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga azan. Terus habis azan langsung sholat, habis sholat langsung pulang. Sambung terputus begitu. Baik, kalau tidak paham ya, tuan rumah mengatakan begitu. Yang namanya tamu kata orang Arab kalmi, seperti orang mati, nak dimandikan, nak dikafani, nak dikuburkan, dicepatkan, dilabatkan, ditalkinkan, tak talkinkan. Saya menjelang apa sama bahasa sama tuan rumah ya. Jadi sholat dulu, habis sholat lanjut lagi. Tidak mau lanjut lagi. Ya Allah ya Rabbi, bilanglah anda. Baik, insyaallah kita sambung selepas salat isya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.